Nihil. Nihil semua ya. Ya, Bu. Semua ada semua berarti. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita kan mau belajar nih, mau belajar kita kan? Ya, Bu. Sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama masing-masing supaya materi kita hari ini tuh bisa kita pahami dengan maksimal ya. Oke. Kita minta hikmah dari Tuhan. Yuk, doa dimulai. Doanya selesai. Nah, hari ini kita kan mau bahas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi sebelum kita bahas materi ini, Ibu mau tanya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Materi apa? Materi Tentang proses pembentukan perundang-undangan. Nah, perundang-undangan yang kita bahas kemarin ada berapa? Ada 6 ya? Ya. Nah, apa yang pertama? Coba lihat bukunya, balik lagi buku catatan atau buku paketnya ya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terus yang kedua apa? Penalti, lihat bukunya yang kedua apa? Ketetapan MPR. Ya, data MPR ya. Terus yang ketiga, Undang-undang pemerintah kegiatan undang-undang. ya benar yang keempat, Peraturan pemerintah. Presiden. Yang keenam, Peraturan daerah provinsi. nah yang terakhir yang ketujuh, Peraturan daerah kabupaten kota. Nah itu semua peraturan yang berlaku itu dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, masuk sudah kita sudah mengetahui kan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Materi yang hari ini kita bahas mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk ke materi kita bahas yang ini. Nah, ada pertanyaan yang pertama itu, apakah orang tua kalian, entah itu ayah ataupun ibu kalian, pernah memberi nasihat atau bahkan memarahi kalian? Pernah ya. Nah, Apa itu contohnya dimarahi seperti apa? Karena apa? karena malam. Karena tidak membersihkan rumah. Karena bandel, Bu. Karena Tidak sopan sama orang tua, Bu. Terus. Karena minta duit. Tidak beribadah. Tidak beribadah, orang tuanya marah ya. Nah yang kedua, untuk apa orang tua kalian memberi nasihat? Supaya Agar menjadi disiplin. lebih baik. Jadi baik ke depannya dan Sopan santun, memiliki sopan santun, Bu. Dan memiliki etika dan beradabnya, Bu. Pastinya untuk membuat kita menjadi lebih baik ya. Iya, Bu. Mengapa orang tua kalian sampai marah ketika memberi nasihat itu? Karena kami membuat kesalahan. biar kita jerah, tidak melakukan kesalahan itu lagi ya. Benar ya, semua jawabannya ya. Tangan boleh. Dalam bersosialisasi, setiap anggota masyarakat perlu ikatan yang dapat mengatur setiap individu. Nah, ikatan inilah yang dinamakan norma, yaitu kesepakatan yang berisikan Kewajiban. Oh ya, sebelumnya kalian buka ya halaman materi mengenai ketaatan peraturan perundang-undangan di buku kalian halaman berapa? 51 ya. taatan Bu. Ya. Nah, itu ikatan ini dinamakan norma, yaitu kesepakatan yang berisikan hak dan kewajiban. Jadi setiap anggota masyarakat itu memiliki hak dan kewajibannya. Haknya apa dan kewajibannya apa? Misalnya hak untuk didengarkan. Nah, kewajiban kita juga sebaliknya mendengarkan orang lain, karena kan kita pengen diperlakukan bagaimana orang ingin diperlakukan kita kan. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, berbagai macam peraturan. Kalian bisa lihat gambarnya. Ada gambar apa nih? Pajak, lalu lintas, pasar. Ya pasar. Beda Apa tuh? Mana pasar? pajaknya pajak. Pajak, lalu lintas ya, Bu. Bukan pajak pasar. Ini pajak membayar pajak ke pemerintah.
Kayak motor tuh ya, Bu. Bayar pajak Iya. atas. Motor, Bayar mobil. pajak mungkin kita belum jadi orang yang wajib pajak ya, belum umur. Tapi orang tua kita kan jadi orang wajib pajak gitu. Tiap tahun. Setiap tahun bayar dibangun ya rumahnya, terus kendaraan bermotornya itu Ya. harus dibayar kepada Pemerintah. Itu apa ya bayar pajak ya? Biar dapat BM warna putih. Kan iya, Bu. Terus apa lagi? Perbaikan jalan. Ya pastinya untuk kepentingan kita lagi ya, balik itu Ya, kepentingan untuk kita. kepentingan masyarakat, Bu. Pembangunan Iya. bangsa gitu ya, pembangunan negara. Pembangunan Kemudian yang gambar yang kedua ada lalu lintas, ada yang S itu Oh, No stop. parking. dilarang stop ya. Ya, Bu. Ya, harus stop berarti lurus terus, Bu. Berbelok. Ya, itu Itu ada berbelok, Bu. Jalan lengkung namanya, Bu. Putar balik. ada Berbelok. garisnya dilarang belok. Karena itu jalan berpoden itu, Bu. Oke, terus ada tuh Lampu merah, berhenti. jalan lurus satu arah ya. Ya, Bu. Oke, yang selanjutnya Jalan paling bawah. tol. Paling bawah Tidak tidak memakai memakai helm. helm lebih dari 2 orang. Tidak memakai helm. pakai helm ya, padahal itu sangat fatal kalau berkendara nggak bawa helm, nggak pakai helm. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya ada manfaat peraturan. Pastinya peraturan itu bermanfaat baik untuk masyarakat kan. Ya, Bu. Nah, yang pertama ada menimbulkan ketertiban di masyarakat. Ketika semua orang masyarakat itu mentaati peraturan, maka ketertiban terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua memberikan perlindungan hak. Yang ketiga menciptakan rasa keadilan. Nah, yang keempat memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat. Mungkin mirip dengan yang A tadi ya. Ya, Bu. Kemudian jaminan kepastian hak dan kewajiban. Hak kita dilindungi dan kewajiban kita laksanakan. Nah, warga negara harus menaati segala peraturan yang dihasilkan lembaga-lembaga negara agar aturan hukum menjadi efektif ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mentaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Ketidakpatuhan warga negara terhadap aturan hukum menjadikan aturan hukum dapat menjadi tidak efektif. Jadi, sebagus apapun peraturan itu dibuat, kalau masyarakatnya nggak menjalankannya itu sama saja tidak bisa dikatakan efektif. Kenapa bisa dikatakan efektif? Karena kan tujuan adanya aturan hukum itu untuk mencapai ketertiban gitu kan. Nah, jadi kalau nggak dilaksanakan dengan baik ya ketertiban itu tidak dapat dicapai. Misalnya, ya padahal kan udah proses pembuatan perundang-undangan itu kan bisa dikatakan nggak singkat gitu, banyak mengalami proses baik itu waktunya, tenaga, kemudian biayanya mungkin kan menghabiskan banyak biaya untuk proses pembentukan perundang-undangan. Jadi kalau tidak dilaksanakan itu tidak ditaati ya sama saja. Misalnya ada nggak di sini yang bisa masak? Ya, jadi mungkin kalian bisa paham ya gitu. Misalnya udah masak, proses masak itu kan panjang gitu kan. Misalnya beli bahannya, Potong bawang dan Menggoreng cabai itu lagi. Pesan Gojek langsung sampai bayar. proses memasak ini sekarang bukan proses ya. Jadi ya kan udah lewati masa proses itu, udah tinggal disajikan tapi nggak dimakan. Tujuan makanan dibuat kan supaya mengenyangkan orang lain gitu kan. Iya nggak? Bikin Iya Bu, makanan habis hati pun senang. Iya. Nah, jadi kalaupun semua proses itu dilakukan tapi makanannya nggak dimakan, sama doang gitu kan, nggak bisa mewujudkan tujuan dari makanan itu. Gitu, paham ya? Sampai itu paham ya? Paham, Ibu. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama ada apa ya? Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Berlaku. Melaksanakan. Siapa yang masuk tuh? Jessica 2. Jangan ngantuk ya. Mengikuti peraturan apa perundang-undangan. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Tidak melanggar, Bu. Berarti ini setiap peraturan yang berlaku tidak memilih-milih gitu kan. Misalnya peraturan yang ini dilakukan tapi yang lain Atau tidak kayak dilakukan. peraturan Misalnya sekolah, Bu. ada peraturan
dilarang mencuri dengan Tangan. dilarang membunuh misalnya. Nah, dilarang mencuri kita nggak melakukan, tapi membunuh kita lakukan, itu enggak ya? Itu sama dengan salah. Tapi setiap peraturan itu ditaati, dilaksanakan. Nah, yang kedua menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan. Kemudian mendukung supaya setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan. Yang keempat mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kelima melaporkan pihak berwenang bila terjadi pelanggaran. Misalnya kalian melihat pencurian gitu, jadi nggak tutup mata, nggak mencuri pena kalian itu kecil ya, bisa kalian nasihati mungkin, tapi kalau di lingkungan masyarakat kalian melihat pencurian Semakin melunjak Bu. Honda tuh, pencuri Honda bu. pencuri rumah, Mobil bu. kalian pencurian di dalam rumah, kalian laporlah ke yang berwenang ya, nggak diam aja. Kepolisian bu. Berwajib, ya, berwajib. Bapak Sugeng. Nanti melaporkan ke Pak Presiden. Lingkungan keluarga. Itu tadi ya, contoh sikap. Ya, bu. Selanjutnya Lingkungan kepatuhan keluarga. terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, kita akan berada di keempat lingkungan ini ya. Ketika kita di rumah, kita berada di lingkungan Orang tua, keluarga. Ketika kita pergi ke sekolah, kita ada di luar sekolah. Ketika kita di luar rumah, luar sekolah, ada di lingkungan masyarakat ya. Iya bu. Bagaimana bersikap yang baik ketika di lingkungan, Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. ya, seperti apa gitu kan. Misalnya di lingkungan keluarga, Saling toleransi, Bu. contohnya, apa? Saling toleransi. Saling berbincang kepada orang tua. Ya, bersikap bincangnya sopan ya, tetap sopan dan santun. Ada nggak sih yang bilang ke Menghormati. orang tuanya kau? Enggak, udah tempeleng lah Bu. Ya. Menghormati orang dewasa. Yang kan bilang kau, bilang aja dah. Iya ya. Wah, yang pilih. Itu kan untuk kebaikan kita kan? Iya Ya, ibu. sopan. Orang tua mengajarkan kita sopan. Yang kedua menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang ketiga menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Ada yang belum melakukan ini, perilaku buruk merugikan keluarga? Udah ada yang buat? Enggak. Jaga nama baik keluarga dong. Iya ya. Selanjutnya lingkungan sekolah. Patuh Bu. Atau apa? Patuh Bu. Mengikuti peraturan sekolah. Masuk ke sekolah, pulang Seperti sekolah, piket, buat Bu. jaga tugas. Nah, jadi ini yang nomor 1 dulu lah. Kalian udah laksanakan dengan baik belum? Udah. Udah bu. Ya, disiplin masuk sekolah ya kalian. Iya, Ya. Bu. Disiplin juga belum sekolah, nggak di sekolah sampai malam, nggak ada yang di sekolah sampai Sekolah bu. malam. Itu itu atau orang Ada muda bu. bu. Ada Bu. Bilang Sekolah tuh. Taruna tuh bu. Tapi ini kan Ngapain? Maksudnya malam-malam itu ngapain? Latihan Program sekolah. Ramben ya. Ya, kalau masih program sekolah nggak apa-apa. Kalau terus upacara di sini, kalau upacara turun semua kan? Iya. Iya bu, Kalian melaksanakan. sakit bu. Iya, bisa. Untuk mengibarkan bendera merah putih bu. Terus menyelesaikan tugas. Nah, kalau menyelesaikan tugas ini kalian udah Insya Allah aman bu. aman ya? Aman ya saya. Sudah bu, mengikuti peraturan bu. Terus mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sudah dong bu. Ini bu. Ya, Senin Selasa kalian pakai Baju putih dongker. Kalau Rabu Kamis pakai baju pramuka. Kalau hari Jumat pakai baju Melayu. Dan sampai dan peci. Nomor 03 kami melanggar. Saya bu. berlaku sopan dan baik serta tidak merokok. Yang mana yang dilanggar itu? Merokok saya bu. Keduanya. Keduanya. Ada 3 nih. Semua nih. Kalau membuang sampah pada tempatnya, Oh banyak tuh bu. Ada yang langgar Bu. Banyak melanggar bu. Tadi kan bu saya nampain bawa sampah. Yang Bu. ngomong apa, Bu? Yang ngomong juga. jangan coki-coki. Renaldi di absen laki-laki bu. Dalam kelas. Nah, kalian bisa lihat itu. Ini orang ini ngapain ya? Baca buku. Baca buku di perpustakaan. Ada nggak kalian? Ada, Bu. Lagi mau kasih. Ada bu, ada Jumat jam 2 bu. Oh, cuma kalian baca. Oh iya. Iya, kalau baca buku, sama Bu. bias kan Bu.
Masa pun tidak main-main lo kalau tidur. Jangan bilang ini orang Jo. Kak. Jangan buka aja. Kan aku bilang nggak bisa. Oh jadi jadi banyak Enggak tapi kan sih. Ya, lanjut ke lingkungan masyarakat masyarakat. Bu. Pertama, tidak berbuat onar. Apa, Pak? Betul, Tidak Bu. berbuat onar. Ya Bu. Oh, hubungan itu. Apa? Seperti pembunuhan. Ya. Pokoknya kalau dia ada di Berisik, kampung Bu. itu ya bikin risih. Ributan, ributan. Oh, oke. Apa ya? Kampung itu nggak tenang kalau ada orang yang Ceng baru semalam-malam tuh kan, Bu. ada sini yang Ada, ada Bu. yang kerok namanya. Ada. Ada Penculikan kok, Iya. pencuri, Bu. Ada. Di sini di dalam kelas ini. Ada. Siapa? Gak usah lah, gak usah. Yang kedua, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Apa, Bu? Misalnya kan Acara orang itu. iya, Bu. kalau dalam lingkungan masyarakat kan banyak adatnya gitu kan. Ada yang orang Melayu, Banyak suku. banyak suku ya. Semua suku lah, Bu. Ada yang Batak, Batak, Nias, Bu. Aku Melayu. ada yang Nias gitu kan pasti. Jawa. Masing-masing punya Lima adatnya. Jawa. Masing-masing adat ini kita cerita suku. Ya sudah. Walaupun berbeda-beda suku dan agama, kita bersatu, Misalnya Bu. orang Jawa lagi bawa adat Saling acara bertoleransi. banyak saling bertoleransi benar ya. Tidak baru berpecah belah, Bu. Yang ketiga, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, peduli dan dilaksanakan ya. Yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah di masing-masing. Misalnya Pembersihan masjid. musyawarah ya, hari Minggu kita bersih masjid, ya kita ikut lah. Ada yang pernah ikut apa nggak? Gotong royong. Nah, Pernah, Bu. Di sekolah. enggak bisa di lingkungan masyarakat. Oh, pernah. Nah, Nggak pernah dong, Bu. enggak di lingkungan masyarakat. Gotong royong pernah ikut. Pernah enggak? Sama bapak-bapak, Bu. Iya. Apa yang ikut, Bu? Kan jadi kalian Ibu. ngasih konsumsinya, ngasih Makanan. gorengan. Oh iya, Bu. Oh, kan kopi, Bu. Kan kasih kopi. Lanjut ya, masyarakat udah selesai. Kita ke lingkungan negara. Yang pertama, taat dan tepat waktu membayar pajak. Ini lebih ke norma hukum ya. Lebih mengikat dan memaksa. Ya, taat dan tepat waktu membayar pajak benar ya. Yang kedua, mematuhi aturan dan rambu lalu lintas. Kalian kalau jadi ada yang bawa motor. Nah, itu salah satu pelanggaran padahal kan Kencok-kencok, Bu, tapi nggak pakai helm. belum 17 tahun udah masih udah 17 tahun kalian. Belum. Pelanggaran yang pertama. Iya, Bu. Karena berkendara mendarat cuma Ngomong 17 apa, Bu? Mau ada pelanggaran diam aja lah. Nah, yang ketiga mengendarai kendaraan dengan SIM. Yang keempat laksanakan perundang-undangan Saya yang nyawa. berlaku baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Thank you. Mari ibu mau tampilkan. Iya. Adit, dibuka dulu. Tegak, badannya tegak. Nih, kalian lihat dulu ya. Sampai mana deh? Asal nggak dilakukan
ibu sendiri untuk menjaga persatuan dan keselamatan bersama. Sip. Tapi lebih kembali dulu. Peci. Allah kasih. Terima kasih kepada Allah. Oke ya. Siapa yang mau kasih pandangannya setelah melihat video? Pelanggar peraturan kok terlintas karena tidak pakai Satu. Hikmahnya. Hikmahnya peci lebih pada helm. Hikmahnya kita semua ke helm. Makanya kalian harus menaati peraturan karena demi kebaikan kan biar bapak untuk Ibu keselamatan kita sendiri, Bu. Apa yang melawan? melawan sikap dan peraturan yang berlaku dan dia tahu tapi tidak sadar akan pentingnya hal itu kan. Ya, Bu. Ya kita juga dituntut bukan hanya sekedar tahu tentang hukum itu tapi telah melaksanakannya. Ya bahkan pasal-pasalnya tadi bapak itu tahu sampai dendanya dia tahu juga. Oke. Saya kita main materi. Nah selanjutnya kita akan membahas soal kalian akan mengerjakan lembar kerja. Nah lembar kerjanya ini dikerjakan berdasarkan kelompok ya. Itu mau kalian bentuk kelompok 4 kelompok. Kelompok kita kayak kita kan ada. Iya. Kelompoknya ingat nggak kelompoknya? Ingat waktunya nggak banyak. Langsung, Bu. Woi, mau di sini dong. Tapi di sini kemarin Mana yang kalian Bu? kelompok dulu baru pasti. Ini kelompok 3. 2. Agak kesini lah. Berapa kali? Semuanya udah dapat kelompoknya. Duduk yang sehat duduk di mana? Duduk yang kursinya. Ayo silakan cepat yang sehat. Kalian kerjakan. Nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Pas waktu ya selama 10 menit. Diskusi bukan abang cerita. Bapak itu. Jelaskan mengapa dalam sebuah tarian Yang tadi itu loh Sakinah. ini kerjakan ada ketemu. Sakinah udah selesai kelompoknya. Nah kita mulai presentasinya ya. Ibu mau kelompok 1, nomor 1. Siapa kelompok saya? Gerak ya, men. Gerak lah, men. Depan ya. Perwakilan aja yang membaca. Yang kelompok lain dengarkan ya.
itu saya akan membacakan hasil diskusi yang teman-teman saya menjawabkan sebuah tatanan yang harus manusia memiliki sifat kuasa yang dapat berbuat dan berinisiatif apabila maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia dan jaganya ketertiban serta keadilan. Terima kasih. Ada kelompok lain yang mau menambahkan atau berbeda jawabannya dengan kelompok ini? Tidak. Oke, silakan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Dengarkan ya. Ya, Boy. Perkenalkan nama saya Nafadila Harahap. dari kelompok Sama benar nggak? Nggak dengerin kan Maminda. Kuat ya suaranya. Perkenalkan nama saya Nafadila Harahap. dari kelompok 2. Dari kelompok 2, saya akan dan taat sehingga adanya ketertiban dan keadilan beberapa hal yang membuat Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Tidak. Silakan untuk kelompok 2. Oh, dari yang ini. Selamat siang teman-teman. Nama saya Rini Arianti Betawa. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Bagaimana sikap jika dihadapkan pada nyawa seseorang ketika kita menolong orang yang sedang kritis, tetapi terkena lampu merah diperbolehkan melanggar rambu lalu lintas, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya, terima kasih semua. Kelompok lain ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya dengan pernyataan kelompok 3. Sebenarnya. Nah, kelompok yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rizky Bilang dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, Ya. yaitu hubungkan dengan garis nomor urut dengan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi ke yang terendah dengan tepat. Yaitu yang tertinggi pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua TAP MPR. Yang ketiga UU atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir yaitu ketujuh peraturan daerah kota atau kabupaten. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang berbeda? Sudah sama semua ya. Karena ini kan sebenarnya tetap jadi nggak boleh yang berbeda. Baiklah, dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan soal evaluasi ya, itu menentukan apakah kalian memahami atau mengingat materi kita hari ini. Sebelum itu, ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak? Undang-undangan ini mentaati harus mematuhi harus memakai helm dan berkendara. Harus memakai helm dalam berkendara, terus langgar. Tidak melanggar Peraturan. Intinya benar ya, supaya kalian itu contoh-contoh sikap-sikap dalam mentaati peraturan. Nah, intinya peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita dan kita sebagai warga negara yang baik harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh undang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga negara untuk kebaikan kita bersama dan untuk ketertiban suatu bangsa. Ya,
Komsul Bu. Halo, aku. Aku. Yang D mencari kepuasan diri dan D mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuan 5 ya. Lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah A. Legislatif, B. Yudikatif, C. Eksekutif, dan D. Federatif. Oke, sekian ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian belajar aktif pada hari ini. Sekian materi kita. Bu, masih ada teman yang belum duduk. Sekian materi kita mengenai panitia ketaatan peraturan perundang-undangan ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Silakan dibaca bukunya ya biar minggu depan bisa kita pelajari bersama-sama. Terima kasih semuanya. Ketua kelas siapkan kelasnya. Siap.